Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Muslimah semuanya di mana Bunda berada. Di sini saya akan mengajak diskusi Bunda-bunda semuanya. Siapa yang anaknya makan sambil nonton YouTube? Ayo, siapa? Saya juga. Nah, sebenarnya ada bahayanya nggak sih Bun? Ada efeknya nggak sih kalau anak usia di bawah 5 tahun gitu ya, makan sambil nonton video yang sudah di-download atau masih online seperti itu? Nah, di sini kita akan mengajak Bunda semuanya membahas tentang itu menurut berbagai sumber yang saya gali juga dan saya kaji juga. Jadi Rasulullah SAW beliau mempunyai kebiasaan jikalau makan, entah itu makan yang bukan puasa ataupun yang berbuka ataupun sahur, beliau suka mengajak orang lain makan bersamanya. Nah, itu kebiasaan beliau. Jadi makan bersama itu juga itu sebagai dasar kita bahwa sebenarnya makan itu bareng-bareng keluarga kita berkumpul bersama. Nah, ada sedikit percakapan sedikit, oh enak ya, ini kayaknya tambahin bumbu apa ya, kok enak sekali gitu, percakapan sedikit. Tapi bukan berarti kita harus ngobrol banyak, itu tidak baik dan itu tidak dianjurkan seperti itu. Nah, begitupun juga dengan anak. Ketika anak megang HP makan, nah itu tidak dianjurkan karena sebaiknya anak itu makan bersama keluarga, bersama ayah, bundanya, bersama kakak adiknya seperti itu. Jadi makan itu bukan sarana untuk kita melihat hiburan seperti itu ya Bun. Kemudian yang kedua, secara psikologis yang namanya makan itu kan sesuatu, kalau secara Islam itu suatu ibadah gitu ya. Nah, kalau semisal untuk secara psikologis sendiri, makan itu kan memasukkan beberapa materi ke dalam tubuh kita. Nah, itu harus dengan cara fokus. Nah, jadi kalau semisal disambi dengan membaca, misal lagi banyak tugas, misal remaja atau anak-anak disambi dengan nonton YouTube seperti itu akan mempengaruhi proses terjadinya makan seperti itu. Jadi itu nggak baik dan itu akan membahayakan jika kita lagi fokus dengan fokus yang lain. Itu akan membuat kita mungkin salah gigit, lidahnya kegigit atau kita keselak dan sebagainya. Itu tidak dianjurkan seperti itu Bun. Di sini saya akan sharing dari pengalaman saya untuk bunda-bunda semuanya bahwa anak saya sewaktu umur 2 tahun lebih, dia tidak mau makan nasi selama 3 bulan. Nah, kemudian saya mencoba untuk memberikan dia hiburan, yaitu video YouTube itu secara online. Pertama secara online, kemudian saya kasih suatu jaminan, jadi adik boleh nonton YouTube tapi harus makan nasi ya. Nah, kata-kata seperti itu dia merekam dan dia sadar bahwa kalau mau YouTubean jadi dia mau makan nasi seperti itu. Jadi dia terus makan nasi, alhamdulillah. Tapi itu sebenarnya strategi yang memberikan efek yang kurang baik buat dia. Nah, setelah sebulan berjalan, kemudian saya download supaya tidak online karena radiasi HP yang sedang online itu sangat tinggi ya. Jadi saya mode pesawatkan dan kemudian sudah saya download sebelumnya. Kemudian dia menonton saat HP sedang dalam mode pesawat seperti itu supaya aman. Nah, kemudian tapi dia terus aja. Jadi setelah berjalan selama beberapa bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia seperti kecanduan. Nah, akhirnya dia mulai memberontak. Kalau dia sudah selesai makannya, saya ambil HP-nya nggak mau. Malah mungkin dia menjerit. Bahkan dia sampai nggak mau makan nasi, nggak mau makan, hanya mau nonton aja seperti itu. Nah, itu efek dari terus-terusan nonton YouTube itu. Jadi sampai sekarang dia umur 3 tahun, saya sudah mulai menguranginya dengan cara mengalihkan dia kepada permainan yang lain. Jadi makan ya makan aja. Dia mungkin sambil nonton TV atau mungkin sambil melihat apa seperti itu. Suami saya juga sangat mendukung, alhamdulillah sangat mendukung saya bahwa efek dari gadget itu memang kurang baik. Sampai ada yang viral ya Bun ya, Bunda tahu sendiri kan, ada video viral bahwa
ada anak yang dia kecanduan gadget sampai main game terus, sampai direhabilitasi karena dia sampai seperti ini tangannya, padahal nggak ada HP di depannya seperti itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga anak kita tidak terjadi seperti itu, tapi kita pasti bisa untuk menghindarinya. Jadi jangan bangga ketika anak kita makan banyak, tapi di depan YouTube itu jangan bangga bun, karena itu efeknya masya Allah sangat kurang baik sekali untuk kesehatan anak sendiri dan kesehatan matanya. Oke lah, dia matanya banyak nutrisinya, maksudnya dia banyak asupan nutrisi untuk mata, yaitu vitamin A-nya dari berbagai makanan yang mengandung vitamin A. Tapi untuk jangka panjangnya itu yang kita belum tahu bun, karena segala sesuatu itu dari hal yang kecil-kecil. Nah itu nanti akan bertambah-tambah, itu akan menjadi besar. Nah, dan HP itu kan pasti kan akan dilihat dari jarak dekat. Pasti sekitar ada yang 10 cm, 20 cm, ada yang 30 cm, itu kan masih dalam jarak dekat seperti itu maksudnya. Nah, tapi kalau misal anak dialihkan, misalnya itu videonya dipindahkan ke LED TV, jadi anak bisa melihat TV dengan jarak jauh. Itu mungkin strategi untuk bisa tetap makan nonton TV YouTube tapi sudah di-download di dalam TV seperti itu. Nah, jadi karena gadget, meskipun pokoknya bahaya gadget tuh bahaya banget bun. Nah, jadi kita harus pinter-pinternya sebagai ayah dan bunda, kita harus kompak bahwa anak itu adalah investasi buat kita. Jangan sampai nanti saat dia remaja, saat dia menginjak usia kuliah atau mungkin dewasa, dia bisa mengajarkan dan bisa membekali dirinya untuk mengajarkan kepada anak-anaknya kelak seperti itu bun. Nah, tambahan lagi bun, jangan sampai kita membuka HP di depan anak, harus di belakang anak. Jadi kita harus kompak sama suami. Jadi jangan sampai anak melihat kita tuh lagi pegang HP gitu ya bun ya. Soalnya kalau sudah kecanduan seperti ini nih, insya Allah nanti bisa diperbaiki ya. Itu kalau saya lihat kepergok saya lagi pegang HP, langsung minta mau lihat YouTube-nya kayak gitu. Nah, jadi kita harus pinter-pinternya. Kita harus pinter-pinternya untuk mengatur. Boleh kita kasih hiburan buat dia, tapi dengan intensitas yang sangat sedikit. Mungkin sehari 1 jam aja, atau dibagi waktunya. Dan itu pun jangan sampai online seperti itu ya bun. Karena ini anak saya juga alhamdulillah sudah mulai dilatih untuk dikurangi gitu intensitasnya, dan insya Allah kalau kita semua sekeluarga itu kompak, insya Allah nanti berhasil seperti itu ya dek ya. Bantu mama ya. Iya, bantu mama dan papa supaya di Alma tetap makannya enak tanpa harus nonton YouTube. Oke? Oke, terima kasih kepada bunda semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.